Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Arif Setiawan. Kali ini kita akan membahas salah satu bidang ilmu dari sistem informasi, yaitu sistem informasi akuntansi. Pengertian SIA atau sistem informasi akuntansi merupakan sistem pengumpulan dan pemrosesan data, transaksi, serta penyebaran informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi SIA ini adalah suatu sistem yang spesialis, dia menghandle informasi keuangan. Ya, keuangan perusahaan, keuangan kampus, keuangan rumah sakit misal. Manfaat membantu mengetahui informasi tentang di sini ada hutang, ada penjualan, ada aktiva, ada arus kas, atau ada rugi laba. Ya, tergantung SIA ini diimplementasikan di mana. Kalau SIA ini diimplementasikan pada perusahaan retail, misal penjualan, nah di situ akan kelihatan penjualannya gimana, 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, ada aktiva, ada arus kas. Nah, penjualan itu rugi atau laba, nah bisa diketahui dari sistem informasi akuntansi. Next, 3 fungsi dasar yang dilakukan oleh SIA. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efektif dan efisien. Di sini, SIA menangkap data transaksi pada dokumen-dokumen sumber, mencatat data transaksi ke dalam jurnal-jurnal, di mana catatan tersebut dibuat secara kronologis dari apa yang telah terjadi. Posting data dari jurnal-jurnal ke buku besar yang menyangkut data dengan jenis rekening. Jadi, SIA ini mengumpulkan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efektif dan efisien. Ya, di sini ada data-data transaksi dimasukkan ke dalam jurnal-jurnal, catatan dalam buku besar, ya, secara kronologis. Secara kronologis itu maksudnya dia urut transaksinya dari jam ke jam, dari hari ke hari, terus mencatat data-data ke dalam jurnal buku besar sehingga bisa kelihatan transaksi di suatu perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Dalam sistem manual, informasi ini disediakan dalam bentuk laporan ke dalam 2 kategori. Yang pertama, laporan keuangan, yang kedua, laporan manajerial. Jadi SIA ini menyediakan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi top level manajemen, khususnya laporan keuangan. Jadi misal manajer atau bahkan di tingkat direktur mau melihat data keuangan 1 bulan terakhir yang dibuka sistem informasi akuntansi. Keuntungan penjualan 1 tahun terakhir di tahun 2019, ya bisa dibuka dari sini. Barang-barang yang tidak laku sehingga menyebabkan kerugian di tahun 2019, nah bisa dibuka di sini. Ya. Yang ketiga, menyediakan pengendalian internal yang memadai. Di sini memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem adalah handal atau relevan. Ya. Memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen. Mengamankan atau menjaga kekayaan organisasi termasuk data. Jadi SIA ini menyediakan pengendalian internal yang memadai. Pengendalian internal itu yang seperti apa? Nah, di sini informasi yang dihasilkan untuk top level manajemen dia handal dan relevan. Selalu up to date dari waktu ke waktu, ya, informasinya stabil. Memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan efisien sesuai dengan tujuan manajemen. Tujuannya seperti apa? Misal kita mau growth perusahaan, ya. Terus dianalisa 1 tahun terakhir produk-produk yang disukai pasar seperti apa, produk-produk yang menghasilkan laba yang besar seperti apa. Nah, itu contoh dari poin kedua ini. Menjaga kekayaan organisasi termasuk data. Kekayaan organisasi ini jelas, ya, data-data keuangan perusahaan. Jangan sampai data-data keuangan perusahaan ini bocor, ya, kena hack, kena crack, ya, sehingga sistem ini harus aman. Subsistem dasar dalam SIA. Di sini ada siklus pendapatan, mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Ya, pendapatan ini bisa berbentuk penjualan, penerimaan, ya, berbentuk cash. Yang kedua, siklus pengeluaran mencakup kegiatan pembelian dan pembayar dalam bentuk uang tunai. Pembelian di sini yang dimaksud adalah kulak,
ya, kulak barang, dan melakukan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Penggajian sumber daya manusia atau penggajian ke karyawan mencakup kegiatan mengontrak dan menggaji pegawai. Ini termasuk siklus pengeluaran karena perusahaan mengeluarkan gaji karyawan setiap bulan dalam volume yang besar. Ya, pendapatan berapa, pengeluaran berapa untuk menggaji karyawan berapa. Maka didapatkan laba perusahaan bersih setiap bulan sekian. Ya. Siklus produksi mencakup kegiatan mengubah bahan mentah menjadi produk yang jadi. Ya, jadi dari bahan mentah kita belanja ke supplier, bahan baku diproses oleh buruh menjadi produk yang jadi. Ini kasusnya kasus produksi di suatu pabrik, misal perusahaan. Siklus keuangan mencakup kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali. Jadi poin 5 ini gimana caranya kita bisa mendapatkan modal yang bersumber dari para investor dan para kreditor. Dan kita ya di suatu perusahaan harus membayar mereka kembali, mengembalikan uang yang sudah mereka tanam di perusahaan kita. Nah, ini siklus keuangan. Ya. Subsistem dasar dalam SIA. Ini sumber daya manusia ya yang harus digaji dalam volume besar setiap bulannya. Siklus pengeluaran ini perusahaan harus kulak bahan baku, ya, uang keluar di sini. Siklus keuangan ini pencarian investor yang bisa memberikan tambahan modal ke perusahaan. Pendapatan ini dari hasil penjualan, setiap bulannya perusahaan bisa menjual produk berapa, mendapatkan laba berapa. Produksi ini proses pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Semuanya diolah di dalam buku besar dan sistem pelaporan. Ini subsistem dalam SIA. Jadi kalau kita menyusun sistem informasi akuntansi, minimal ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini, ada proses produksi, ada pendapatan. Ya. Siklus pemrosesan data. Nah, ini standar pemrosesan data ada 4 langkah. Yang pertama, input, ya, input data. Terus yang kedua, data disimpan ke dalam storage atau hard disk atau di server. Atau kalau volumenya besar kita bisa menggunakan data center. Yang ketiga, proses. Data yang masuk diproses sehingga menghasilkan informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir, pemrosesan data menghasilkan output atau informasi. Nah, informasi ini yang digunakan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan. Pemicu input data biasanya adalah pelaksanaan beberapa aktivitas bisnis. Data tentang 3 sisi tiap aktivitas bisnis yang harus dikumpulkan adalah tiap kegiatan yang menjadi perhatian, sumber daya dipengaruhi oleh setiap kegiatan, para pelaku yang terlibat di dalam setiap kegiatan. Jadi, pemicu input data biasanya adalah pelaksanaan beberapa aktivitas bisnis. Ya, ini input data. Yang pertama, setiap kegiatan, setiap harinya yang menjadi perhatian. Ini termasuk salah satu sumber data. Sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan. Nah, kegiatan ini menggunakan sumber daya apa? Misal sumber daya manusia, terus infrastruktur, mesin, terus bahan baku. Para pelaku yang terlibat di dalam setiap kegiatan. Nah, ini user. Ya, para pelaku user atau kalau di perusahaan, buruhnya, pekerja pabriknya. Pemrosesan data. Dahulu perusahaan kebanyakan menggunakan dokumen sumber untuk mengumpulkan data awal tentang aktivitas bisnis dan kemudian memindahkan data tersebut ke dalam komputer. Ini dulu, ya. Akan tetapi sekarang sebagian besar data tentang aktivitas bisnis langsung dicatat oleh komputer melalui tampilan untuk entry data. Nah, ini proses dari input data. Kalau dulu dokumen-dokumen dikumpulkan, ya, kemudian secara manual dipindahkan ke dalam komputer. Kalau sekarang langsung pencatatan menggunakan media komputer. Jadi langsung auto entry data di sini. Ya. Jadi tidak 2 kali kerja, pemrosesan lebih cepat karena sudah menggunakan peralatan yang lebih canggih. Pengendalian atas pengumpulan data dapat diperbaiki dengan perbaikan pengendalian muncul baik dengan membeli dokumen sumber yang sudah dicetak nomornya atau dengan mengatur sistem agar secara otomatis memberikan nomor pada transaksi baru.
Jadi pemrosesan data ini lebih baik menggunakan auto numbering, ya. Berdasarkan tanggal, berdasarkan jam. Jadi yang masuk pertama dia otomatis bernomor 1, tanggal sekian. Nanti ketika ada proses transaksi kedua, penomoran ini dibuat auto increment, ya, jadi penambahan otomatis. 1 plus 1, 2, nanti proses ketiga otomatis 3, proses keempat otomatis 4, dan seterusnya. Penomoran otomatis, sehingga nomor urut pada transaksi baru ini tidak kebolak-balik, ya. Jadi transaksi yang pertama dia nomor urut pertama dan seterusnya dan seterusnya. Bisa dicek urut sesuai dengan jam dan tanggal prosesnya. Oke, sekian dulu kuliah kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada diskusi. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda komen di bawah. Untuk absensi online, silahkan Anda komen di bawah. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tidak usah keluar rumah, tetap di rumah aja. Misal Anda terpaksa keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Terima kasih, kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.